Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang kembali telah berkenan memberikan kita banyak karunia-Nya yang tidak terhingga, yang hanya dengan karena Allah saja malam hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk ibadah tentunya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah dan semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kerja Allah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, ada satu hal yang sangat prinsip yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan iman kita, yaitu bahwa Allah itu punya ketentuan untuk hambanya yang bernama qada dan qadar. Ini bagian dari rukun iman yang karenanya kita wajib beriman dengan tidak ada keraguan sama sekali. Nah, qada dan qadar Allah ini ada yang bersifat mubrom, pasti, bukan opsional, tapi ada juga yang bersifat mu'allaq, akan tergantung pada pilihan kita, opsional sifatnya. Nah, contoh dari qada Allah yang sifat mubrom itulah hidup dan mati. Ini tidak opsional, kita nggak bisa memilih saat tidak mau hidup atau mati saja. Tapi cara hidup, cara mati itu adalah qada yang bersifat opsional. Artinya Allah tidak pernah kita memaksa kita untuk memilih cara hidup tertentu. Memang Allah telah menunjukkan pada hakikatnya secara global ada dua cara hidup saja. Cara hidup Allah yang Allah sebut dengan Shiratal Mustaqim, dan selain Allah yang banyak sekali tapi sama. Allah sampaikan itu kepada kita, Allah perintahkan untuk milih jalan Allah, tapi bukan paksaan. Allah sampaikan misalnya dalam surat yang ke-6 153, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan Allah mengatakan, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Dan kalian jangan ikuti semua jalan selain jalanku. Banyak sekali itu namanya apa saja. Karena dengan ikuti satu jalan saja, jalanku, tentu akan kalian bercerai-berai dari Allah. Nah, ini namanya iman dan Allah itu. Nah, imannya sekali lagi ini pilihan, bukan paksaan. Tapi pilihan tentunya ada risikonya, konsekuensinya. Bahwa iman itu pilihan, dengan eksplisit Allah sampaikan lewat Quran surat yang 18. Kahfi ayat 29 Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu dari Rabb kalian, maka siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang kufur ya biarkan saja. Itu cara hidup. Nah, kita yang pasti akan tidak bisa milih, akan hidup di dua kehidupan yang dijedai dengan kematian. Ini dua kehidupan ini pasti, namun tabiatnya sangat-sangat berbeda dari banyak aspeknya. Tidak sewaktu kita tahu hidup dunia sangat sementara, singkat, yang kita masing-masing nggak tahu kapan kita akan habis masa hidup ini. Nggak bisa terprogram, nggak bisa terprediksi. Tapi kehidupan di akhirat sifatnya abadi, nggak ada batas akhirnya. Dilihat dari sisi hubungan dengan Allah juga beda. Kalau hidup di dunia ini, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kerja, hubungan aktivitas. Artinya kita hidupnya hanya untuk bekerja.
Banyak Al-Quran mengatakan itu. Contohnya surat yang ke-17 Al-Isra 84 Allah katakan Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, dan setiap orang bekerja praktiknya sesuai kemampuan mereka, silahkan jadi dokter, pegawai, jadi pedagang, silahkan. Tapi Allah mengetahui siapa yang benar kerjanya. Artinya kita wajib kerja dinilai, dipantau, dicatat, akan diberi pahala. Bahkan secara prinsip Allah katakan hal itu, bahwa tidak dipantau dan akan diberi pahala. Surat yang ke-9 105 ya. Allah katakan wa quli amalu fasyarallahu amal marasulun wa saturduna ila alimil ghaib wasyarati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakan kerjakan semuanya. Tapi Allah memantau, Allah mengetahui, Rasul tahu nanti. Dan kalian setelah kerja ini akan mati dan akan kembalikan lagi kepada Zat yang mengetahui dan akan diberitakan semua apa yang kita kerjakan. Tidak ada satupun gerakan, ucapan kalau dipantau tidak akan ditayang pulangkan di akhirat. Nah, itu dunia. Tapi di akhirat nanti hubungan kita adalah bukan hubungan kerja. Maka akhirat dikatakan darul zaya, yaitu kampung kehidupan yang kita hanya menerima hasil kerja kita dunia ini. Maka di akhirat nggak ada beban ibadah, nggak ada. Hanya baik, buruk, dunia di akhirat saja. Di dunia orang mau hanya bertasbih aja, ungkapan syukur, tapi nggak ada ibadah. Enak semuanya. Tapi tentunya kita, kalau kita ingin enak di akhirat, surga itu tentukan pada kerja kita baik dunia. Sebab dari ini bekal satu-satunya yang akan bisa memastikan hidup baik ketika kita kerja baik. Nah, kerja-kerja baik di dunia ini yang akan menjadi bekal hidup baik itu Allah sebut dengan ibadah. Itulah rahasia kita kenapa disebut itu, kata Allah surat 556, nah 556, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan selama hidup ini 20 tahun, 50 tahun, 10 atau 70 tahun, 100 tahun bahkan, itu penentunya pada saat kita mati. Artinya kita misalnya 30 tahun, 50 tahun hidup buah ibadah kita, tapi saat mati yang buruk nggak ada gunanya, terhapus semuanya. Maka Nabi pun diingatkan itu, para Nabi pun diingatkan, harus ini pastikan kita harus mati baik. Artinya apa? Kehidupan di akhirat nanti ditentukan pada kondisi bagaimana kita mati, bukan bagaimana kita hidup, bagaimana mati. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan begini, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dibangkit hari kiamat, baik buruknya tergantung bagaimana dia mati. Maka hidup baik itu memang perlu. Cuma mati baik lebih kita perlukan. Kalau orang hidup baik belum tentu mati nanti akhir baik. Karena hidup baik sama 70 tahun tapi mati baik berpotensi di akhir nggak baik. Tapi kalau mati baik mesti baik. Maka pastikan kita mati baik yang disebut husnul khotimah. Nah, kata kunci untuk bisa mati baik itu satu, namanya istiqomah. Karena itulah kalau kita baca Quran, kata-kata istiqomah yang menjadi kata kunci untuk bisa mati baik itu Allah sebut dalam dua bentuk saja. Pertama Allah sebut dalam bentuk perintah, amr. Beberapa ayat itu contohnya surat 11 Hud ayat 112, dan surat 42 Asyura ayat yang 15 Allah katakan surat Hudnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah Anda sebagai diperintah ini bersama orang-orang yang bertauhid bersama. Perintah itu asal hukumnya wajib, berarti istiqomah itu wajib. Yang kedua, Allah sebut istiqomah dalam Quran dalam bentuk khobar, berita. Dan itu hanya dua kali saja. Surat 41 Fussilat ayat 30 dan surat 46 Al-Ahqaf ayat 13 14.
redaksinya beda tapi intinya sama. Kita baca salah satunya misalnya surat yang ke-46 ya, ayat yang ke-13 14 katakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Rabb kami Allah beriman dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, maka mereka orang nggak takut, nggak sedih. Mereka akan menjadi penduduk surga kekal abadi seluruh balasan Allah atas ilmu. Nah, ketika Allah sebut istiqomah dalam bentuk berita, artinya apa? Artinya istiqomah itu mestinya harus menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Kalau istiqomah menjadi kebiasaan, maka jaminan masuk husnul khotimah. Kenapa? Karena katanya diajar kita tidak bisa kita perubah. Kalau nggak istiqomah hidupnya, bisa jadi ajalnya tiba itu saat nggak istiqomah itu, maka potensi mati baik sulit. Kalau istiqomah, maka kapanpun ajal tiba, secara tiba-tiba pun mesti kebaikan, maka jaminannya khotimah. Maka Allah sebut istiqomah dalam berita langsung penghuni surga. Di kedua ayat itu, dua kali saja Allah. Kalau coba istiqomah dalam kebiasaan langsung itu penghuni surga, karena mesti istiqomah. Nah, pertanyaannya istiqomah dalam masalah apa? Karena Nabi itu ditanya sahabat begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam, sampaikan satu nasihat pendek saja yang dengan itu sudah mencukupi aku nggak perlu tanya dengan yang lainnya, cukup satu kalimat saja. Nabi mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kemudian istiqomah. Sehingga apa? Kita istiqomah itu yaitu dalam bentuk apa? Iman. Iman itu penentu. Iman itu menjadi dasar utama bagi berpotensinya aktivitas kita akan tercatat sebagai bekal hidup untuk akhirat. Orang nggak beriman akan sia-sia teman. Sebaik apa banyak ulang-ulang Al-Quran itu surat 14 ayat 28, surat 24 39, surat 25 ayat yang 23 itu ayat-ayat dan orang-orang nggak beriman sia-sia cuma kebaikan, bahkan bagian fata morgana. Nah, cuman iman itu tidak cukup dengan ucapan, sekedar bersahadah saja nggak cukup. Allah itu pernah menolak Al-Quran, yaitu menolak syahadahnya hambanya, karena segala ucapan. Contohnya Allah menolak syahadahnya Fir'aun. Fir'aun bersyahadah karena mau tenggelam. Surat yang ke-10 Yunus ayat 90, hatta idza adrakal gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amantu wa ana minal muslimin. Ketika jelas mau mati, dah tertutup pintu taubat itu, Abraham mengatakan aku beriman ini bahwa dia zat yang bersembah kecuali zat yang diiman benar, dan aku masuk orang muslim, berislam dia. Kata Allah ayat 9 itu al-ana, baru sekarang beriman, waqad asaba belum, enggak dah maksiat belum ya, enggak ada terima. Sama ada pada masa Nabi ada satu kelompok rombongan ini teriak-teriak menyatakan iman kepada Nabi. Surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat 14. Itu orang-orang Badui itu banyak mengaku beriman, kami beriman. Tapi karena iman mereka dalam ucapan saja, Allah tahu itu. Allah sampaikan kepada Nabi kita. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Orang-orang Badui itu mengatakan, ya Muhammad kami beriman, ini teriak-teriak. Kata Allah, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Sampaikan saja kami baru berislam, baru menyatakan Islam saja. Kenapa? Iman belum masuk dada kalian, belum. Jadi nggak cukup ucapan. Dan sebenarnya kita sering ketika ada orang mu'alaf menikahi wanita muslimah, syaratnya masih bersadar dan dinikahkan, belum sah. Dia masih berislam, berhak untuk dilindungi hartanya jiwa, tapi belum beriman keislamannya, belum iman.
Maka lembaga-lembaganya memberikan sertifikat Islam itu dibina dulu 3 bulan, 6 bulan, karena masih berislam, belum yakin ada qadar, belum yakin adanya akhirat, belum adanya iman itu rukun. Maka nggak boleh, nggak perlu usaha, harus diyakini. Nah itu ya nggak jauh punya ucapan. Nah keyakinan ini nanti akan diuji. Jadi kalau orang sudah beriman, mengucap diyakini, itu tabiat iman itu diuji. Nggak ada orang mukmin nggak diuji. Allah sampaikan bahwa tabiat iman itu ujian. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah katakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la taun. Apakah manusia mengira untuk biarkan saya mengatakan kamu beriman nggak diuji? Tidak mungkin. Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamu sadaqu. Sungguh orang-orang beriman telah uji semuanya. Untuk apa ujian itu? Untuk menyeleksi benarkah ucapannya itu. Terus mungkin kita pun juga akan mengalami ujian itu, dan pasti. Dan ujian Allah itu dalam iman itu bentuknya bisa kebaikan, bisa keburukan. Yang jangka kebaikan itu nikmat murni, itu ujian. Allah sampaikan bahwa ini bentuk ujian Allah, kebaikan dan keburukan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa mesti akan mati, dan sungguh akan kami uji kami semuanya dengan keburukan dan kebaikan. Benarkah kita selama ini sudah mampu merespon ujian-ujian itu? Perlu kita terangkan. Karena kalau gagal ujian bisa rusak amal kita. Sekali lagi, Nabi pun seluruh Nabi diingatkan agar mengawal imannya, jangan sampai terkena ujian. Peringatan Allah kepada seluruh Nabi itu Allah sampaikan. Nabi semuanya itu. Surat yang ke-39 ayatnya 65 Az-Zumar. Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takun mukhajin. Sungguh telah wahyukan kepada kamu Muhammad dan seluruh nabi, seandainya engkau sebelum mati itu gagal ujian sehingga kamu menduakan Allah, semua amal akan terhapus, rugi kamu neraka. Itu nabi, apalagi kita. Benarkah kita sukses dalam merebut ujian itu? Saya berikan contoh mudah. Allah itu di awalnya kan punya ketetapan untuk kita, punya kemauan, kode-kode. Saya tanya Bapak, kira-kira pilihan Allah dengan pilihan kita itu lebih baik mana? Allah. Sekarang ada hadis katanya. Ada hadis Sahih Ahmad. Kata Nabi, "Man muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala orang." Tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, bukan doa dosa, bukan dosa untuk doa untuk Allah akan berikan satu di antara 3. Jadi kalau kita berdoa itu doa baik, Allah berikan satu di antara 3. Mesti itu. Pertama, antu ajal daun, Allah akan berikan yang dimaui, dikabulkan yang diminta. Mungkin. Tapi yang kedua, wa imma an yadhharu fi akhirah. Bisa jadi Allah mau kemauan lain untuk ditunda kebaikan disimpan di akhirat nanti. Jadi kalau kita kabulkan, kemauan kita dipenuhi. Kalau dikabulkan, Allah tidak akan berarti kemauan Allah. Baik mana kemauan kita? Maaf ya, tapi kita pernah kalau doa nggak dikabulkan mengeluh, kok nggak dikabulkan? Nah, baik mana kenal dengan ini iman? Contohnya, kita senantiasa minta sehat, tapi kalau suatu ada uji dan sakit, kita pernah mengeluh sakit, kok saya terusnya sakit ya? Pernah. Jadi kemauan Allah itu dengan kemauan itu baik mana? Nah, maka semua qada Allah itu termasuk yang buruk dalam kita itu kebaikan bagi kita. Jadi Allah itu tidak menimpakan sebuah musibah keburukan kecuali Allah tanda cinta pada kita.
Jadi salah tanda cinta Allah itu Allah berikan musibah. Nah, hadis Muslim begini. Innallaha idza ahaba yusibhu. Allah itu mencintai hambanya, diujinya dengan keburukan. Kata Allah, kata Nabi, faman radiya fal ridha wa man syahida, orang yang ridha dengan ujian Allah, maka dia akan dapat ridha Allah. Tapi orang mengeluh, Allah marah. Kenapa saya katakan bagian ujian bukan itu adalah tanda cinta Allah? Karena apa? Ketika kita diuji dan keburukan, sakit misalnya, itu Allah mengingatkan kita bahwa ada kesalahan berarti. Dengan tegas Allah katakan itu surat 42 Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura 13 katakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Enggak ada satu musibah pun menyebabkan kecuali kesalahan kalian yang Allah maafkan. Itu kata musibah menimpa kita ya. Sama, kita musibah itu menimpa masyarakat, itu padahal kesalahan masyarakat itu sendiri. Allah katakan ketika musibah menimpa komunitas, surat 31 surat 30 ayat 41 Ar-Rum 41 kata Allah zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da ma amil la'allahum yarji'un. Ketika nampak musibah daratan, lautan, banjir, macam-macam, itu kan kesalahan manusia sendiri. Agar dengan itu Allah memberikan mereka agar mereka merasakan, agar mereka segera evaluasi kesalahan kembali. Jadi ketika Allah berikan kita musibah, itu kita harus segera evaluasi karena ada kesalahan. Nah, kalau kita sadar salah, yang kita lakukan apa? Istighfar, taubat. Maka dengan musibah itu sebenarnya Allah rindu istighfar kita. Bukan mengeluh kok nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kita kalau sakit ya kita berusaha untuk mencari kesembuhan lewat medis, lewat dokter catur ada ini atau yang lainnya, nggak sembuh-sembuh tapi kadang-kadang pindah rumah sakit. Cuman saat kita sudah berupaya offline nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang Allah uji. Datang temen jauh-jauh menawarkan pengobatan alternatif, ponari namanya. Kita terima, habis semuanya itu, nggak ada gunanya sama sekali. Ini ujian. Maka iman itu diuji, kawal. Jangan sampai kita maka. Nah, itu pertama. Istiqomah iman. Cuman iman tidak cukup keyakinan. Harus ada bukti nyata dalam bentuk perbuatan. Maka Allah ketika mengatakan orang beriman yang benar itu adalah mereka yang Allah sebutkan dalam surat 49 ayat 15. Itu definisi Allah tentang orang yang iman benar. Allah katakan apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Orang mukmin yang benar itu hanyalah, innama itu hanya ada hasad, hanya mereka yang menyatakan iman dan gak ragu-ragu dan dibuktikan dalam Allah berjuang harta dan jiwa di dalam Allah tutup dan firman-Nya ulaika humus, hanya mereka yang benar imannya. Nah, maka bukti keyakinan iman kita itu benar amal nyata yang tadi disebut ibadah. Nah, ibadah itu syarat sahnya 2, syarat sempurna 3. Satu syarat nggak terpenuhi, rusak ibadah kita. Syarat sahnya 2, sempurna 3. Sahnya pertama, syaratnya apa sahnya? Niat. Niat ikhlas itu artinya saat kita aktivitas baik, pasti itu karena Allah saja. Karena perintah Allah akan dapat ridhonya. Salah niat rusak semua. Wa ma umiru ila liya'budu mukhlishina lautin. Maka kalau ingin semua aktivitas kita bernilai ibadah, pastikan kita saat aktivitas niatnya karena Allah saja. Kalau itu bisa, maka semua aktivitas beribadah. Maka Allah sampaikan lewat firman-Nya dalam satu doa iftitah yang ada ajarkan surat Al-An'am 165 ya. 165 ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati harus lillah. Aktifan.
Nah, sama ya, niat ikhlas ini ketika kita sudah pastikan kita tetapkan dalam ibadah itu, langsung kita mendapatkan dua kebaikan. Langsung aktivitas beribadah dan pahala langsung diberikan langsung. Maka Allah katakan, Nabi katakan dalam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli. Maka sudah niat benar, maka langsung ibadah itu pahala langsung, meskipun kita nggak kerjakan. Kita sudah niat baik, tetapi terhalang ini, mati. Maka kalau ada punya dana, hanya cukup satu berangkat ke Mekah itu, meskipun umurnya sudah 60 tahun, jangan mikir-mikir umrah atau haji aja. Karena haji wajib, umrah sunnah. Jangan mikir umur. Karena katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa 100 ayat 100, wa man yakhruj min baitihi muhajiran tsumma yudrikul maut faqad waqa ajr. Orang kalau niat baik kok mati pahalanya penuh. Ibu bapak daftar haji ini kok besok mati sudah dapat pahala penuh. Jangan ragu-ragu, jangan umrah dulu. Betul Pak, udah 60 tahun nanti kuotanya baru dapat 40 tahun. Jangan mikir umur kalau ibadah itu. Nah, jadi niat itu menentukan. Aktivitas ibadah dan pahalanya penuh langsung sejak niat itu dapat. Orang kok niat Makkah ke Muhammadiyah ini, tapi Muhammadiyah belum mampu untuk mengelola ini, masih berangkat, pahala udah mengalir. Jangan proses kok belum dibangun, jangan ngobrol ya, udah mengalir aja. Cuman Muhammadiyah sebagai nadir harus amanah, harus siap untuk mengalir. Tapi niatnya udah pahala. Nah, niatnya sama. Niat itu tabiatnya sama iman, diuji, dan berat ujian niat itu. Ini yang Nabi khawatirkan sekali. Yang aku takutkan adalah syirik kecil. Niat itu. Kalau orang sudah ibadah niat baik, bisa kalau mau meninggal merusak niat terhapus lagi. Malah katakan kepada orang kita, orang beriman, surat Al-Baqarah 264. Yang dipanggil kita orang beriman, 264 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala, batal rusak lagi pahala dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang beriman. Kita sudah ikut kontribusi menyumbang pembangunan masjid kita ini, mungkin banyak, 10 juta, 12 juta, ikhlaskan. Tapi bisa dia Allah uji saat sudah sempurna. Panitia mengeluarkan para donatur, kok nama saya nggak disebut ya? Rusak. Kita membantu anak-anak miskin kami kita sekolahkan, kita kuliahkan sampai sukses. Berat 30 tahun mungkin, tapi berarti akhir hayat Allah menguji lewat anak itu. Ketika anak udah dewasa, udah sukses, tiba-tiba saat berinterah dan kita nyakiti anak kita langsung nggak tahan uji. Nggak ingat ya, 30 tahun nggak bantu kamu, habislah. Kadang-kadang kita mau masjid tadi, niat ikhlas tadi mau masukkan kota infak nih 5.000 saja nggak banyak-banyak. Tapi saat masuk infak tiba-tiba kok belum ada orang datang nih, berantakan, rusak lah. Ini rusak. Maka Nabi bilang khawatir. Maka Nabi itu mengatakan kita pastikan kalian itu baca zikir penghapus dosa riya pagi petang 3 kali. Karena dalam itu Pak, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika. Itu doa penghapus riya. Karena kita kadang riya muncul tiba-tiba. Gak sadar dia, tak akan muncul lagi dunia. Kedua, ibadah baru amal baru ibadah kalau amalnya itu benar. Sebaik apapun amal kita dan pandangan kita, kalau nggak sesuai aturan tertolak dia. Maka Allah itu menyinggung kita. Kadang-kadang orang itu yakin benar, tapi ternyata sia-sia. Seperti kita mungkin, naudzubillah, kita itu kan rata-rata Islam kita warisan.
hidup dari Islam, ayat Islam. Sehingga selama ini ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, dagang kita, itu ikut bapak ibu kita, kiai kita, dengan tanpa konfirmasi apakah ada dasarnya. Karena yakin itu bapak saya pesantren kok, tamatan pesantren tempat Saudi kok. Sehingga Anda yakin, benar, yakin kok. Kenapa yakin? Bapak aja di pesantren. Nah itu yang Allah sindir dalam surat Al-Kahfi ayat 102, 3 dan 4. Qul hal unabbi'ul aslam. Apakah tidak mau kami beritakan tentang orang yang paling merugi amalnya? Ya mereka yang menyangka baik ternyata sia-sia karena hanya mengandalkan katanya. Itulah kenapa Allah itu menurunkan ayat pertama kali Iqra, untuk memastikan amal kita itu benar. Dan untuk ibadah itu belajarnya nggak boleh sambil ibadah. Maka dalam Islam nggak ada istilah learning by doing, nggak ada. Coba bapak ibu haji nanti sambil belajar mah rusak semua nanti. Sholat kok sambil belajar nggak rusak? Pastikan puasa. Nikah, tahu nikah saya nggak rusak nikahnya. Maka Umar itu pernah mengatakan di Madinah dahulu, di Madinah ada pasar ya, pasar yang berdampingan pasar Banu Quraisyah orang Yahudi, yang bangun Nabi ini. Umar mengatakan la yabihu fi suqina illa man faqih. Enggak boleh seorang pun berdagang pasar kami kecuali faqih, memahami ilmu dagang. Saat Khalifah Ali ada pedagang pemula datang minta izin untuk dagang di pasar itu. Oleh Ali, kamu udah tahu ilmunya belum? Belajar dulu. Sambil belajar Ali nggak boleh. Jadi nggak ada earning by doing, nggak ada. Kuasai ilmunya baru ibadah. Benar. Nah itu syarat sahnya ibadah. Pastikan niat kita benar, pastikan amal kita juga benar. Ada dasar, nggak pernah kotor. Nah yang ketiga ini syarat penyempurnanya, saat ibadah itu baru akan dikatakan ibadah yang benar kalau prosesnya juga benar. Kita ibadahnya benar, nah benar apa nggak benar nggak? Nah proses ibadah akan dikatakan benar, syaratnya dua. Pertama, sungguh-sungguh dan nggak sekenanya, nggak sebisanya. Maka ibadah harus berikan potensi yang terbaik semuanya, pikiran terbaik, waktu terbaik, karena untuk Allah nggak boleh sisa-sisa. Maka untuk infak ya, misalnya Allah katakan Al-Quran yang dipanggil kita orang beriman, surat Al-Baqarah 267, Allah katakan ya ayyuhal amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahraqna lakum al-ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lasal akhiri illa an tughfi. Orang beriman kalau infak ini baik-baik saja dari penghasilan kalian, dari bumi yang kami berikan untuk kalian, dan jangan memilih harta buruk untuk infakkan. Sementara kalian jadi malas mengambilnya Pak. Jadi bekas-bekas Allah nggak mau. Cuma kadang-kadang manusia tabiatnya kan ingin yang baik dari sendiri. Sehingga kalau kita ingin bantu saja dari bencana yang sebelah sana, kadang-kadang imbauan kita mohon himpun pakaian layak pakai. Untuk Allah kok layak pakai? Untuk Allah yang terbaik saja. Maka Allah katakan kebajikan infak itu baru Allah berikan kalau infak yang kita cintai saja, bukan yang kita nggak mau malas-malas. Dengan tegas awal juz 4 surat Ali Imran 92, Allah dengan katanya lan. Nafi itu adalah lan. La itu enggak, tapi lan enggak mungkin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan enggak mungkin berpacaran sampai kalian pilihkan yang ada cintai saja. Sekali lagi ini tabiat buruk kita harus terlawan. Karena suka kikir, suka nyambut sendiri, itu harus kawan. Ini tabiat yang buruk yang Allah memang karakter kita manusia semua itu. Innal insana khuluqu halu'a al. Buktinya kadang-kadang begitu kan, tabiat kita ingin yang baik. Kadang-kadang kalau ada di jalan-jalan, di rumah kita ada ketok-ketok pintu, orang miskin,
kita pun termotivasi untuk membantunya. Kadang-kadang kita waktu buka pas kita, debat kita, ini bantu gak banyak, 5.000, 10.000. Kadang-kadang kita menemukan di beberapa 2 lembar saja, 5.000-an. Yang satu lusuh, yang itu baru. Yang kita berikan enggak. Nah, untuk Allah kok yang lusuh-lusuh. Nilai sama enggak Allah. Tapi apa masjid? Pastikan yang terbaik sama. Sholat kalau pikiran sisa nggak akan khusyuk nanti. Maka Nabi pernah mendoakan untuk memberikan seorang Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah datang ke masjid sudah waktu-waktu akhir karena takutnya dengan rakaat pertama lari-lari dia. Nabi tahu. Setelah sholat tanya siapa tadi? Saya Nabi. Kata Nabi apa? Jazakallahu khairan wa ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberi semangat mudah-mudahan kamu jangan lupa ulangi. Karena orang lari-lari karena khusyuk enggak khusyuk. Sama kalau kita sholat dengan memberikan waktu sisa. Karena sisa ya ada sedikit fenomena alam langsung ingat. Hujan memehane sapa ya. Hangus-hangus kenal. Terbaik. Maka Nabi itu kalau di rumah, beliau itu nggak egois ya. Beliau dengan istrinya saling kerjasama. Nabi sangat menghormati istrinya. Istrinya sama. Nabi itu kalau sedang kerja di rumahnya, kadang memperhatikan halamannya, kok sholat adzan langsung tinggal. Dan Nabi sangat menghormati istri-istrinya. Saya berikan contoh ini. Nabi itu harmonis sekali ya. Contohnya Nabi itu kebiasaannya kalau nggak ada peperangan itu subuh datang ke masjid itu sudah waktu iqamah karena Nabi sholat sunnah di rumah, datang ke masjid langsung akhir ya bilang tegak iqamah kan. Nah setelah sholat Nabi udah dikir. Nabi kalau di sahabat itu dia kan memberikan waktu curhat ke sahabatnya, kadang kan sampai berguru juga di masjid. Nah saat duha pulang sahabat sholat di masjid, Nabi sholat di rumah. Nabi ketika pulang itu biasanya nggak langsung ke rumah istri yang pada gilirannya, keliling dulu, salam dulu. Terakhir ke istri yang gilirannya tanya, adakah yang bisa kita makan hari ini? Kalau tanya, nggak ada Nabi. Kalau begitu kita apa? Puasa. Nggak tanya, belanjanya entek ya. Nggak pernah tanya, langsung puasa. Suatu saat lagi, hari lain datang lagi, tanya Aisyah, hal indana, apakah ada yang kita bisa makan? Nabi, uhdilal hais. Ya Nabi, baru saja kita dihadiahi hais. Itu kesenangan Nabi. Karena makanan hais itu yaitu kurma yang dilembutkan dengan minyak samin. Senangan Nabi. Langsung Nabi kalau gitu kita makan bersama. Panggil istrinya makan bersama. Setelah itu mengatakan tadi niat saya puasa karena Anda menjaminnya saya batalkan untuk umur istrinya. Kita bisa bayangkan ibu-ibu ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau masakan suaminya kan mikirnya 10 kali ibu ya. Sepekan udah menu apa hari ini, kadang-kadang bertanya-tanya. Tiba-tiba saat sudah masak enak-enak, suaminya datang, yuk makan mas, sudah makan di kantor. Kira-kira gimana perasaannya? Sedih ya. Itu Nabi. Dari parenting itu jangan parenting barat, parenting Nabi yang luar biasa, cukup, sangat cukup sekali. Parenting. Jadi Nabi itu untuk yang terbaik semuanya. Itu sangat proses ibadah terbaik untuk kebaikan orang banyak juga. Yang kedua sebuah proses ibadah akan kalau tadi istiqomah. Jangan kadang-kadang ibadah itu. Dan istiqomah itu bukan dalam yang wajib saja. Karena ibadah itu kan terikat 5 hukum ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum itu 2 perintah, wajib, sunnah, 2 larangan, haram, makruh, mubah. Sunnah itu perintah enggak? Kadang-kadang kok sunnah ini bukan perintah. Memang enggak dosa seperti wajib, cuman kalau sunnah dilakukan banyak kebaikan yang hilang, yang kebutuhan kita semuanya. Jadi sunnah itu perintah, berarti yang melakukan perintah. Nabi enggak melakukan sunnah, bahkan Nabi kalau sunnah dilakukan dikondok karena sunnah. Istiqomah. Maka Nabi mengatakan kepada seorang saudaranya, temannya, sahabatnya yang mulia, Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat ini sangat rajin ibadah.
Beri perpesan, ya Abdallah, la takun mithla fulanin karena nyakulaila thumma tarkiam. Ya Allah, engkau jangan timuran ya. Dulu saya suka sholat malam, sekarang udah jarang-jarang, nggak suka, nggak istiqomah. Termasuk yang sunnah-sunnah. Itu ibadah. Istiqomah iman itu iman termasuk ibadahnya. Konsekuensi iman, ibadah, istiqomah. Tapi nggak cukup. Ibadah kepada Allah itu nggak cukup ya, nggak cukup. Ibadah itu harus terbukti dalam bentuk akhlak interaksi. Maka pesan Nabi itu kalau kita ingin selamat dunia akhirat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibadah kita luar biasa, nggak berakhlak nggak ada gunanya. Akhlak itu bukti kebenaran iman dan ibadah cukup. Nah, akhlak itu indikasinya ada 4. 1, kita nggak tercapai berarti kita belum berakhlak. Apa itu? Pertama, saling menghormati, saling menghargai, mengapresiasi. Sama suami istri itu, Nabi itu pernah mengatakan begini, aku diperlakukan Allah neraka. Mayoritas penghuninya siapa? Wanita. Ditanya, kenapa Nabi yakfurnal asir, suka nggak ngapresiasi kerja suami? Diberikan kebaikan banyak sekali setahun, tiba-tiba keburukan suami, kamu nggak punya kebaikan, nggak apresiasi, nggak menghormati, nggak menghargai. Sama suami jangan pernah mencela kerja istri. Istri itu secara fisik lemah, tapi secara kerja lebih kuat dari suami. Kenapa? Dalam Islam, suami itu tugasnya dari pemimpin keluarga. Kewajiban nafkahnya 3. Apa itu? Doang saya sampaikan di sini. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu harus siap saji. Maka suami memberikan istrinya beras, bisa makan enggak ibu-ibu? Berarti kewajiban masak itu siapa? Suami. Ibu bisa pakai pakaian kotor enggak? Maka suami. Cuman dalam keluarga membantu itu kebutuhan untuk dapat rahmat. Maka Nabi mengatakan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhaljan. Kalau wanita meninggal, suaminya rela dengan apa yang dilakukan, istri membantu, jamin masuk surga. Jadi istri wanita itu masuk surga lebih gampang dari laki-laki. Cuman kadang-kadang kan suami kadang-kadang nggak menghargai istri. Ditanya, istrimu apa kerja? Nganggur. Nganggur gimana? Kerjaan mulai begitu nganggur gimana? Coba sekali-kali rubah peran lah. Sekali istri waktu liburan atau weekend ke orang tuanya, suami suruh ngomong anak dari 2, kira-kira tahan berapa jam kira-kira? Mampu udah teriak-teriak itu. Jangan menghargai. Itu akhlak. Yang kedua, akhlak itu adalah peduli dan empati. Orang Muslim nggak peduli, enggak. Maka kita sekarang nggak peduli dengan Palestina, rusak iman kita. Rusak. Karena Nabi menggambarkan al-mu'minul mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu. Bangunan kokoh. Maka matul ini perumahan bagikan hal itu harus peduli empati dalam bentuk apa saja. Sama soal istri kalau dalam bentuk untuk tugas kamu, enggak, harus saling kerja sama. Yang ketiga, akhlak itu adalah menutup kekurangan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan. Maka seorang muslim itu wajib mampu untuk memicingkan matanya, melihat aib saudara dengan tutup kebaikannya. Semua istri sama. Maka suami istri itu kan kalau ada keburukan akan tutup. Maka dikatakan Allah bahkan apa? Bahkan pakaian untuk aib. Maka seorang istri kok membuka aibnya suami, dosa besar. Sebaliknya. Maka kalau suami istri ada masalah keluarga, tutup bersama, komunikasikan bersama dulu. Jangan keluar. Jangan curhat keluar. Itu masalah, bahaya besar. Maka kita seringkan dengan apa?
kurban reuni. Karena curhat, ditangkap oleh temannya itu. Nah, nggak boleh. Rahasia keluarga itu yang tutup keburukan kebaikan. Yang keempat, akhlak itu sabar dan lemah lembut dalam tutur kata. Jadi bahasa komunikasi Muslim tidak boleh kasar sama sekali. Allah katakan Al-Quran begini dalam surat 3159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan wa fadl. Dengan rahmat Allah, kalau kasar lah di semua mereka. Maka semua rasul, semua nabi itu yang tugasnya menyampaikan pesan Allah kepada umatnya nggak pernah kasar. Seburuk apa untuk umatnya? Seburuk apa umatnya? Nggak ada kata. Bahkan contohkan, ada dua nabi langsung, Harun dan Musa alaihissalam, tak berani diutusnya untuk mendakwai Fir'aun, penjahat yang Tuhan. Dan Allah sampaikan kepada dua nabi ini ketika menyuruh untuk mendakwai Fir'aun, surat 20 ayat 43-44. Toha idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa, harus pergi kau dakwai Fir'aun karena Allah batang aku Tuhan, sampaikan dengan lemah lembut saja. Maka kalau ada seorang suami atau istri mengatakan kepada pasangannya, bapak pada anaknya, guru muridnya kasar, tanya aja nanti, bapak, ibu, ustadz, kira-kira ustadz dengan Nabi Musa mulai mana kan? Murid ustadz, istri ustadz Nabi dengan Fir'aun jahat mana kira-kira? Ini bukan itu akhlak namanya. Nah itu kurang lebih Bapak sekalian, kita lagi untuk bisa mati husnul khotimah, yang itu menjadi ukuran bagi kehidupan akhirat baik nanti, istiqomah saja. Dan istiqomah bukan pernah gampang, harus ada upaya optimal dari kita. Itu yang bisa sampaikan sementara mungkin, dan mohon maaf atau mungkin ada kesempatan tanya jawab. Ada waktu, Mas? Ada waktu? Ya, ada mungkin yang bertanya silakan. Ya. Kewajiban tadi dijadikan buat kewajiban ya? Sholat kan wajib. Ya. Kalau sudah dijadikan kebutuhan dan kerinduan, jadi ada duanya. Iya, jadi begini. Jadi kita jangan menganggap ibadah itu kewajiban saja. Kalau kewajiban kadang-kadang berat. Kalau jadikan kebutuhan, kita butuh itu. Kita butuh surga, itu kan ibadah. Kalau kita sampai kita bisa meyakini itu kebutuhan, kita nggak berat. Kita butuh oksigen, berapa cara kita lakukan Pak? Berapa cara harganya? Maka pastikan kita merubah ya mindset kita untuk menganggap ibadah bukan sekadar wajib, tapi kebutuhan kita. Untuk kita semangat ibadah itu. Nabi itu kalau sholat begini Pak. Nabi itu kalau ke masjid langsung nggak pernah sholat sunnah di masjid Nabi ya. Langsung mengatakan Bilal apa? Ya Bilal, aqimus sholah areh Nabi. Ya Bilal, iqamah kan. Senangkan kami dengan sholat senang Nabi itu, bukan beban. Kita sholat imamnya baca dan amayah panjang sekali kadang Nabi senang. Jadi ibadah itu jadi kesenangan. Kalau kita bisa merubah mindset bahwa ibadah kebutuhan kita bisa mengajukan dan ibadah saja. Walau masalah ya, jadi dari rindu Pak, jadi dari rindu, artinya ibadah dari rindu, bukan beban Pak. Oh, udah waktunya lagi sholat kalau ibadah, kalau wajib nanti saat capek kok sudah adzan lagi, kan begitu kan tuh. Kok sudah belajar kan. Jadi kalau dari rindu kalau kita ikut, itu memang perlu pemaksaan awal Pak. Karena karakter itu perlu pembiasaan. Jadi ada yang menambahkan mungkin? Cukup ya, sementara itu mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.